15 Agustus 2022, pagi itu suara bego memeka sisa sunyi di sebuah lahan bongkaran di kawasan industri Jababeka Cikarang. Deret kontrakan tua sedang dibongkar untuk proyek pelebaran akses pabrik. Bambang Setiawan, operator ekskavator berpengalaman lebih dari 10 tahun menurunkan boket ke lantai semen kamar terakhir nomor 10. Saat boket menyentuh lapisan tanah sedalam kira-kira setengah meter, Bambang merasakan hentakan aneh keras kering tidak seperti batu bata. Ia angkat lenggan ekskavator pelan menatap gumpal tanah yang terangkat. Sebuah benda bulat pukat legam oleh tanah melungkur berhenti di bibir lubang. Dua rongga gelap menatap kosong. Bambang membeku. Astagfirullah, desisnya sebelum ia matikan mesin dan melompat turun. Teriakannya memanggil para pekerja. Beberapa orang berlari mendekat lalu serentak mundur ngeri ketika melihat sebuah tengkorak dan di bawahnya susunan tulang yang masih utuh meringkuk dalam tanah. Mandor langsung menghubungi Polsek Cikarang Utara. Tak lama garis polisi kuning membentuk pagar senyap. Kebisingan proyek berubah menjadi hening yang menegang. Petugas piket Polsek melakukan pengamanan awal dan melaporkan ke tingkat resort. Dalam kurang dari 1 jam, tim dari Satreskrim Polres Metro Bekasi tiba dipimpin Kompol Arif Prasetyo Wakasat Reskrim yang dikenal tenang dan teliti. Kompol Arif menatap lubang di lantai kamaten. Wajahnya datar namun sorot matanya tajam. Kunci lokasi. Jangan ada yang masuk selain tim identifikasi, perintahnya. Unit Inafis berpakaian APD lengkap menandai setiap titik. Foto video pengukuran semuanya dicatat rapi. Kedalaman relatif dari sisa lantai semen, kontur tanah dan posisi tulang difiksasi sebelum disentuh. Seorang dokter dari Dokes Polda Jabar turun ke bibir lubang untuk pemeriksaan awal tanpa mengganggu posisi tulang. Perempuan ukapnya singkat setelah memeriksa struktur panggul. Perkiraan usia saat wafat 25 tahun. Tak ada indikasi tulang terpisah, secara paksa kuat dugaan korban dikubur utuh. Inafis menggunakan spatula kecil dan kuas halus untuk menyingkirkan tanah. Lapisan tanah pengganti di bawah semen tampak lebih gembul dan berwarna berbeda dibanding lempung asli di sekitarnya, tanda klasik lubang gali tutup. Menyembunyikan jasad di bawah lantai kontrakan adalah cara yang dingin dan terencana. Jika bangunan tidak dibongkar, rahasia ini mungkin terkubur selamanya. Sekitar 1 jam mereka menemukan beberapa sobekan kain yang telah rapuh di area tulang rusuk, barangkali sisa pakaian. Lebih mengejutkan, di bawah tengkorak terdapat sekumpulan rambut hitam yang masih utuh karena terkurung tanah kurang oksigen. Semua barang bukti dimasukkan ke kantong bersegel diberi label. Satu persatu tulang diangkat ke terpal putih sesuai urutan anatomi untuk kemudian dikirim ke Puslap Polri Cabang Bandung guna analisis penyebab kematian. Ketika pekerjaan lapangan selesai, Kompol Arif mengumpulkan tim di tepi garis polisi. Ini kuat dugaan pembunuhan dengan penguburan terselubung. Pelaku kemungkinan punya akses penuh ke kamar ini dalam waktu cukup lama, katanya. Sorot mata beralih ke Pak Haji Karim, pemilik lama deret kontrakan yang sedari tadi menunggu dengan wajah pucat. Ia menjelaskan bahwa blok kontrakan sudah dijual ke pengembang beberapa bulan lalu dan data penyewa lama masih tersimpan di rumahnya meski berantakan. Kompol Arif menatap penyidik muda. Prioritas 1, identitas korban. Tanpa itu kita buta. Bawa Pak Haji Kari semua arsip penyewa terutama yang pernah menempati kamar 3-5 tahun terakhir. Tim lain mendapat tugas menyisir warga sekitar. Adakah pekerja pabrik perempuan yang pernah mengontrak di sini lalu menghilang sekitar tahun 2020? Laporan orang hilang di wilayah Bekasi juga diminta. Mesin penyelidikan pun menyala dari tulang tak bernama. Mereka harus menyusun kembali sosok seorang manusia dan menemukan siapa yang menutupinya dengan lantai semen. Kompol Arif berdiri di ambang pintu kamar ten yang kini menjadi lubang sunyi. Ia tahu perjalanan ini akan panjang. Namun jejak pertama sudah ada di sini, di bawah kaki mereka, tempat sebuah tragedi pernah disembunyikan. Sore hari itu sebuah mobil penyidik berhenti di depan rumah 2 lantai milik Pak Haji Karim di perumahan lama dekat Cikarang Barat. Rumahnya rapi berlawal kontras dengan deret kontrakan tua yang baru saja dibongkar. Bribtu Lintang dan Aibtu Fajar mendampingi pemilik rumah ke gudang kecil di lantai 2. Bau kertas lembab menyergap saat pintu kayu dibuka. Tumpukan map, buku tulis dan kwitansi berdebu memenuhi rak. Semua arsip penyewa saya simpan di sini, ujar Pak Haji Kanggung. Tapi ya campur aduk. Penyewa pabrik itu cepat datang cepat pergi. Bribtu Lintang mengenakan sarung tangan. Tidak apa-apa Pak, kita cari yang kemarin saja. Tahun fokus awal 2019-2021. Mereka membagi tugas. Aibtu Fajar membuka buku register setebal telapak tangan halaman mengguning. Di sisi lain Pak Haji menurunkan sebuah map kabel bertuliskan kontrakan Blok B, debu beterbangan. Waktu terasa melambat oleh lembar-lembar data setengah lengkap, nama panggilan tanpa nik, nomor telepon yang sudah mati, fotokopi KTP buram. Hampir 2 jam berlalu sampai sebuah seruan pelan memeka sunyi. Ini dia kamar 10.
Di sela berkas formulir domisili sementara terkabut, tulisan tangan rapi seorang perempuan mengisi kolom-kolom nama Siti Lestari 1999, asal desa Sukaraja Kek, Malang Bongkab, Garut, pekerjaan operator pabrik elektronik Jababeka, tanggal masuk awal Mei 2020. Menempel di belakangnya ada fotokopi KTP agak pudar, wajah oval, mata besar, senyum tipis yang pemalu. Pak Haji menyipitkan mata mengingat. Oh ya Lestari, anak Garut itu pendiam, jarang keluar kamar. Bayar tepat waktu, ia menelan ludah. Sampai sekitar Juli 2020 tiba-tiba hilang kabar. Saya telepon, nomornya tidak aktif. Saya kira pulang kampung. Sebulan kemudian pintu tak pernah dibuka, saya panggil tukang kunci. Barang pribadinya tinggal sedikit, saya bersihkan lalu sewakan lagi. Aibtu Fajar mencatat. Bapak menyimpan nomor ponsel lama penyewa. Pak Haji mengangguk, merogoh lasi besi, mengeluarkan buku kecil berminyak. Ini daftar nomor. Tidak semua tapi koba saja. Bribtu lintang, memotret formulir KTP dan buku nomor. Pak, kami pinjam arsip kamar 10 untuk disalin. Bapak tanda tangani berita akaraya. Sementara itu di kantor Kompol Arif menerima update melalui telepon. Identitas potensial korban Siti Lestari 1999 asal Garut. Waktu hilang selaras pertengahan 2020, lapor Fajar singkat. Bagus, jawab Kompol Arif. Langkah berikut, hubungi keluarga di Garut untuk verifikasi. Jika putus kontak sejak 2020, ajukan pemeriksaan DNA lewat dokes. Sinkronkan juga laporan orang hilang di Polres Garut. Malamnya tim kecil bergerak. Bribda Danu menelusuri data telekomunikasi nomor Siti dari buku Pak Haji. Hasil awal nomor tersebut nonaktif sejak Juli 2020. Di layar komputer peta catatan BTS terakhir menunjuk kawasan Jababeka tidak bergerak keluar kota. Di ruangan lain, unit Inafis menata barang bukti dari TKP, sobekan kain ikat rambut serta dokumentasi posisi tulang. Puslap for Polri Bandung membalas surel sampel tulang siap dianalisis, namun pembuktian identitas optimal bila dibandingkan dengan DNA keluarga saudara. Pagi berikutnya, dua penyidik berangkat ke Garut ditemani Babin Kamtibmas Malangbong. Desa Sukaraja menyambut dengan udara dingin, jalan menanjak di apit kebun. Di rumah panggung sederhana, seorang ibu berwajah lela menerima mereka. Namanya Bu Ida. Mendengar nama Siti Lestari, matanya berkaka-kaka. Anak saya merantau ke Cikarang. Awal-awal sering telepon, kirim uang, lalu sejak 2020 tak ada kabar. Nomor mati. Kami tidak tahu harus mencari ke mana suaranya PK. Penyidik memilih kata-kata hati-hati. Mereka menjelaskan temuan kontrakan, kebutuhan sampel DNA untuk memastikan identitas. Bu Ida gemetar tapi mengangguk. Petugas medis puskesmas setempat yang sudah dikoordinasikan membantu pengambilan swab mukosa sesuai prosedur, disegel dan didokumentasi. Saya mohon kalau itu betul anak saya, tolong. Bu Ida menutup kalimatnya dengan isak yang ditahan. Di Cikarang, Kompol Arif memimpin paparan singkat. Peta kronologi ditempel masuk kontrakan Mei 2020, hilang kontak dan tunggakan sewa Juli 2020. Nomor ponsel nonaktif di area Jababeka tulang ditemukan Agustus 2022 saat pembongkaran rantai waktu ini masuk akal, kata Kompol Arif. Jika verifikasi DNA kokok dengan Bu Ida, kita resmi menetapkan identitas korban sebagai Siti Lestari. Setelah itu fokus ke lingkar pergaulan, terutama relasi personal dan rekan kerja di pabrik. Ia menoleh ke tim siber. Audit akun pesan yang mungkin dipakai korban WhatsApp di aplikasi lokal surel. Mulai dari ponsel yang mungkin tertinggal di kamar saat pembersihan, sek lagi ke Pak Haji mungkin ada barang sisa yang disimpan. Telepon internal berdering. Dari Garut, paket sampel DNA telah berangkat melalui jalur cepat ke Puslap for Bandung. Tenggat analisis awal diperkirakan singkat. Ruangan sunyi sejenak, semua paham ini adalah kunci pertama. Menjelang petang, satu kabar kecil muncul dari Syar pabrik elektronik. Daftar angkatan pekerja lini perakitan awal 2020 masih tersimpan meski tak lengkap. Ada catatan seorang rekan satu daerah yang sering bersama Siti, Rina Kartika. Alamat terkini terkantum di Kampung Tegal Danas, kontrakan pinggir kali. Kompol Arif menutup berkas. Baik, malam ini tim ke Tegal Danas temui Rina. Tanyakan semua perubahan sikap Siti, siapa yang pernah menjemput, siapa yang dekat. Kita tidak menuduh siapapun, kita menyusun potongan cerita. Di luar langit Cikarang memerah cahaya pabrik berpendar. Di papan tulis satu nama kini melingkar tebal, Siti Lestari. Dari tumpukan arsip berdebu, sosoknya perlahan keluar dari bayang. Kebenaran mulai memiliki arah. Malam turun cepat di Cikarang. Hujan gerimis membasahi jalan beton menuju Kampung Tegal Danas, kawasan padat kontrakan buruh pabrik. Di antara deretan rumah petak cahaya, lampu pijar berwarna kuning redup menyorot papan kayu bertuliskan kontrakan Bu Yani. Disitulah menurut data HR pabrik tinggal seorang perempuan bernama Rina Kartika, teman sekampung sekaligus rekan kerja Siti Lestari. Dua penyidik, Aibtu Fajar dan Bribtu Lintang, berhenti di depan pintu kontrakan nomor 7.
Ketukan pertama tak berjawab. Ketika mereka hampir pergi, suara langkah pelan terdengar dari dalam. Seorang perempuan muda berwajah lela mengenakan daster lusuh membuka pintu setengah. "Iya, saya Rina. Ada apa?" Pak Fajar menunjukkan kartu tanda anggota kepolisian. "Kami dari Polres Metro Bekasi, Bu. Ada hal penting yang ingin kami tanyakan mengenai teman Anda dulu di pabrik Siti Lestari." Mendengar nama itu tubuh Rina menegang. Matanya membesar lalu perlahan memerah. "Siti, ada kabar darinya Pak?" Suaranya serak seolah menahan sesuatu di dada. Lintang menjawab, "Hati-hati. Kami menemukan sesuatu di bekas kontrakan lama di Jababeka. Kami sedang memastikan apakah itu terkait dengan dia." Rina mempersilakan mereka masuk. Ruang tamu kecil hanya berisi 2 kursi plastik dan kipas angin berdengung. Ia duduk meremas ujung bajunya. "Saya dan Siti kerja bareng dulu di pabrik. Kami dari kampung yang sama, Garut. Waktu awal-awal kami ngontrak bareng, tapi sekitar pertengahan 2020. Siti pindah ke kamar lain, katanya mau tinggal dekat pakarnya." "Pakarnya?" tanya Fajar cepat. Rina mengangguk. "Namanya Andi Saputra." "Begitu dia bilang, tapi saya rasa itu cuma nama samaran. Orangnya agak licin." Kerja di bagian lain pabrik, sering datang jemput Siti pakai motor matic abu-abu. "Awalnya baik, lama-lama saya lihat Siti sering nangis. Dia jarang cerita, tapi saya tahu ada masalah." "Masalah seperti apa?" "Dia pernah bilang hamil, Pak," jawab Rina lirih. "Katanya Andi janji mau tanggung jawab, mau ajak pindah ke Surabaya, tapi setelah itu malah hilang. 2 minggu sebelum Siti menghilang, dia sempat datang ke pabrik nangis bilang Andi bohong, ternyata sudah punya istri di kampung. Saya nasihati supaya pulang saja ke Garut, tapi dia bilang mau selesaikan semuanya dulu." Suasana ruangan menegang. Hujan di luar terdengar makin deras. Fajar mencatat tiap detail. "Setelah itu Anda tidak pernah lihat dia lagi?" "Tidak pernah, Pak. Saya cuma ingat hari terakhir dia kerja sekitar awal Juli 2020. Dia pulang duluan, wajahnya pucat. Katanya Andi mau datang malam itu ke kontrakannya. Setelah itu tidak ada kabar." Lintang menatap rekannya. "Apakah Anda punya foto mereka bersama?" Rina membuka ponsel tua, menggulir galeri yang nyaris penuh foto selfie. Ia berhenti pada satu gambar kabur. Siti berdiri di depan gerbang pabrik tersenyum, dan di belakangnya tampak bayangan seorang pria memakai helm half face. "Itu satu-satunya foto yang saya punya. Lihat jaket abu-abu dengan emblem segitiga di dada kiri itu Andi." Fajar memotret layar ponsel. "Kami akan periksa lewat tim cyber. Mungkin bisa dilacak dari seragam atau logo di jaket." Rina menarik napas panjang, air matanya menetes. "Siti itu orangnya polos, Pak. Dia cuma pengen hidup tenang, kirim uang buat ibunya. Kalau benar dia..." Kalimatnya terputus, tangisnya peka. Lintang menepuk bahunya pelan. "Kami paham, dan kami janji kebenaran akan ditemukan. Bisa kami pinjam nomor telepon lama Andi yang Anda tahu?" Rina mengangguk. "Saya masih simpan di buku catatan. Nomornya dulu sering saya hubungi waktu Siti hilang. Mereka menyalin nomor itu sebelum berpamitan." Saat meninggalkan kontrakan, suara azan isya menggema dari musola kecil di ujung gang. Di kantor Satreskrim Kompol, Arif memeriksa hasil wawancara sambil menatap peta digital di layar bezel. Garis merah menghubungkan 3 titik: kontrakan lama Siti, pabrik elektronik Jababeka, dan kontrakan Rina di Tegal, Danas, membentuk segitiga, jarak hanya beberapa kilometer. Nomor ini katanya menunjuk catatan Lintang Sek melalui provider. Jika masih aktif atau pernah login ke aplikasi daring, kita bisa dapat lokasi terakhir. Unit siber segera bekerja. Dalam beberapa jam laporan awal masuk nomor tersebut non-aktif tetapi terdaftar sebelumnya atas nama Dedi Pratama, lahir di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Arif menatap layar lama lalu berduka pelan. Dedi Pratama bukan Andi Saputra. Jadi dia sudah pakai identitas palsu sejak awal. Ia berdiri menatap rekan-rekannya. "Teman-teman, ini sudah bukan sekadar kasus penghilangan. Kita bicara tentang pembunuhan berencana. Siapkan surat koordinasi dengan Polda Jatim. Besok kita berangkat ke Gresik." Di luar suara hujan berubah menjadi renyah tipis. Dalam ruangan yang diterangi cahaya monitor, nama Dedi Pratama kini menggantikan Andi Saputra di papan putih besar. Potongan demi potongan mulai menyatu, dan di tengah malam sunyi itu jejak pertama pelaku telah muncul. Pagi berikutnya 3 penyidik berangkat menuju Kabupaten Gresik, Jawa Timur, menempuh perjalanan panjang dari Bekasi. Mobil dinas melaju menembus lalu lintas tol Pantura yang padat truk kontainer. Di kursi depan Kompol Arif Prasetyo menatap berkas foto yang dicetak dari ponsel Rina, bayangan lelaki dengan jaket abu-abu dan emblem segitiga di dada kiri. Di bawah foto nama yang tertulis besar di map merah, Dedi Pratama, usia 32 tahun, diduga identitas asli dari Andi Saputra. "Kalau data kependudukan valid," kata Arif sambil menatap jalan, "maka dia pernah punya KTP Gresik. Kita mulai dari sana. Cari tahu keluarganya, riwayat kerja, dan kalau bisa jejak keberangkatan ke Jawa Barat sekitar 2019-2020. Di jok belakang Bribtu, Lintang mencatat. Tim siber juga konfirmasi akun media sosial atas nama Dedi terakhir aktif awal 2020. Setelah itu hilang jejak. Semua akun baru muncul di Jawa Barat dengan identitas Andi Saputra.
Sekitar pukul 10 pagi mobil berhenti di depan kantor kepala desa Manya tempat alamat Dedi terdaftar. Desa itu tenang berjarak sekitar 5 km dari pusat kota Gresik dengan jalan sempit diapit tambak udang. Udara asin bercampur bau lumpur laut. Kepala desa seorang pria tua berkacamata bernama Pak Mulyadi menerima mereka di ruang tamu sederhana. Dedi pertama gumamnya sambil membuka buku register penduduk. Oh iya, anaknya Bu Sulastri. Sudah lama merantau. Katanya ke dia di pabrik Jawa Barat. Paling pulang lebaran sekali 2 kali. Dia menikah, katanya Arif. Sudah, istrinya namanya Nuraini punya 2 anak kecil. Rumahnya di ujung gang dekat tambak. Tapi 2 tahun terakhir jarang pulang. Katanya proyeknya di luar kota. Arif bertukar pandang dengan Lintang. Boleh kami menemui keluarganya? Pak Mulyadi mengganggu. Tapi hati-hati ya Bu, ini orangnya halus. Jangan bikin dia kaget. Rumah Dedi pertama berdiri di tepi tambak berdinding bata merah yang belum diplester, halaman ditumbuhi pohon pisang. Di teras seorang perempuan muda berhijab sederhana sedang menjemur pakaian anak-anak. Ia kaget saat melihat rombongan polisi datang. Selamat pagi Ibu. Kami dari Polres Metro Bekasi. Arif memperkenalkan diri dengan suara tenang. Kami ingin menanyakan sedikit tentang Pak Dedi Pratama, suami Ibu. Wajah Nuraini seketika berubah tegang. Dedi, kenapa Pak? Ada apa dengan suami saya? Kami hanya perlu memastikan beberapa data. Ibu tahu suami Ibu bekerja di mana? Belakangan ini ia menggigit bibir bingung. Dedi bilang dia kerja di pabrik logam di Karawang. Tapi sudah hampir setahun tidak pulang. Hanya sesekali kirim uang lewat rekening atas nama orang lain. Saya tanya kapan pulang, dia cuma bilang sabar, proyek belum selesai. Arif memperhatikan ekspresi jujur itu. Apakah Ibu pernah tahu dia memakai nama lain? Nuraini terdiam. Nama lain tidak Pak. Tapi ia masuk ke kamar dan kembali membawa sebuah KTP fotokopi lama milik Dedi, kusut dan pudar. Ini dulu KTP-nya waktu bikin BPJS. Tapi waktu terakhir telepon dia pakai nomor baru. Kalau saya simpan sebentar saya carikan. Ia menyerahkan sekarik kertas lusuh dengan nomor ponsel yang kini sudah tidak aktif. Lintang langsung memotret dan menandai. Arif berkata lembut, Ibu kami mohon kerjasama. Kami sedang menyelidiki kasus penting yang mungkin melibatkan Dedi. Tapi kami belum bisa menjelaskan semua. Kami janji kami akan beri kabar secepatnya. Nuraini memukat. Tolong jangan bilang kalau Dedi melakukan hal buruk. Anak-anak masih kecil. Mereka tiap malam tanya kenapa ayah belum pulang. Arif menunduk, menahan nada suaranya agar tetap datar. Kami tidak menuduh apapun. Kami hanya mencari kebenaran. Siang itu mereka kembali ke kantor Polres Gresik untuk berkoordinasi. Data kependudukan diperiksa. Dedi Pratama lahir 1990, tercatat bekerja di beberapa proyek bangunan di wilayah Surabaya sebelum 2019. Tak ada catatan pidana berat, hanya 1 pelanggaran ringan perjudian tahun 2017 yang diselesaikan dengan denda. Namun ada catatan menarik dari kantor imigrasi Gresik pada awal 2019. Dedi membuat KTP pengganti karena hilang. Arif menatap fotokopi arsip tersebut. Di kolom tanda tangan bentuk huruf di melengkung aneh mirip tanda tangan di formulir lamaran kerja Andi Saputra dari pabrik Jababeka. Dia sudah mulai menyiapkan identitas baru sejak itu, ujar Lintang. Berarti perpindahan ke Bekasi adalah langkah yang direncanakan. Arif mengangguk. Dan setelah 2 tahun dia menutup semua jejak. Sore menjelang sebelum meninggalkan Gresik, Arif meminta izin kembali menemui Nuraini sebentar. Ia berdiri di halaman kecil menatap 2 anak kecil sedang bermain bola plastik. Nuraini menatap mereka dari jendela. Berkata Arif pelan, mungkin dalam waktu dekat akan ada berita besar tentang suami Ibu. Saya mohon apapun yang terjadi jaga anak-anak. Jangan percaya kabar dari luar sebelum mendengar langsung dari kami. Perempuan itu hanya mengangguk menahan air mata. Mobil dinas berangkat kembali ke arah barat. Di dashboard map merah terbuka menampakkan boran 2 identitas Andi Saputra, Dedi Pratama. Di belakang langit Gresik memerah, bayangan matahari sore memantul di air tambak tenang di BMT, tapi di bawahnya tersimpan arus rahasia yang mulai terkuak. Di tengah perjalanan telepon dari Puslap 4 Bandung berdering. Suara di ujung sana tegas, Kompol Arif, hasil uji DNA keluar, kekokohan 99%. Tulang dari Jababeka adalah Siti Lestari. Mobil mendadak sunyi. Arif menutup mata sejenak. Terima kasih Dok. Kirimkan hasil resmi malam ini. Ia menatap langit senja di luar jendela. Kebenaran pertama kini terungkap sepenuhnya dan bersama itu babak baru penyelidikan dimulai memburu si pembunuh berwajah ganda. Malam itu ruang rapat Satreskrim Polres Metro Bekasi dipenuhi cahaya monitor biru pukat. Hujan masih menetes di luar menimbulkan ritme lembut di atap seng. Di layar utama peta Jawa Barat Jawa Timur terbentang garis merah menghubungkan Cikarang, Garut dan Gresik, 3 titik yang kini menjadi poros penyelidikan. Kompol Arif Prasetyo berdiri di depan papan putih menatap tim yang sudah lelah tapi tetap fokus. Di bawah cahaya lampu neon yang mulai bicara dengan suara dalam dan terukur, rekan-rekan, hasil DNA sudah keluar.
Korban resmi teridentifikasi sebagai Siti Lestari, lahir 1999, asal Garut. Waktu kematian sesuai estimasi pertengahan 2020. Semua data mengarah ke satu nama, Dedi Pratama alias Andi Saputra. Tapi yang kita butuh sekarang bukan hanya nama, kita butuh lokasi dan bukti kuat yang bisa menjerat dia di pengadilan. Di ujung meja Bribtu Lintang membuka laptop dan memproyeksikan deretan grafik. Kami memeriksa nomor lama Dedi dan menemukan koneksi berulang ke 3 perangkat Android berbeda, semuanya dengan email mirip. 2 sudah nonaktif tapi 1 sempat online 2 minggu lalu melalui jaringan wifi publik di kawasan Vio Industrial Park Vinhi, MF Cikarang Utara. Arif mengangguk cepat. Itu dekat Jababeka tu. Mungkin dia kembali menyamar sebagai pekerja. Lanjutkan. Lintang menggulir layar menampilkan tangkapan log akun aplikasi pesan dengan nama Langit Senja terhubung ke email beralamat Department Titel singkatan dari Dedi Pratama. Dia mungkin berpikir semua identitas lamanya aman, tapi satu kesalahan kecil menghubungkan semuanya jelas Lintang. Akun itu pernah login di IP yang sama dengan ponsel yang dulu digunakan Siti, ruangan Henning. Semua menatap layar. Berarti kata Aibtu Fajar dia mungkin masih menyimpan atau memakai perangkat lama korban, bisa jadi, sahut Lintang. Atau minimal dia memindahkan datanya ke akun baru tapi lupa menutup jejak. Arif memutar pena di jarinya berpikir. Coba sinkronkan dengan database nasional. Cari pekerja pabrik di area Jababeka Vio Industrial Park yang memakai nama Dayat atau Andi Saputra. Dia mungkin masih menggunakan alias yang mirip untuk hindari pemeriksaan identitas. Tim teknis mulai bekerja. Suara ketikan memenuhi ruangan bergantian dengan dering ponsel dan desiran hujan. Tak lama hasil awal muncul seorang pekerja kontrak di pabrik komponen elektronik PT Indocap Precision terdaftar dengan nama Andi S. Usia 33, alamat kos di Kampung Sukasejati, hanya 5 km dari lokasi penemuan jasad. Foto di kartu karyawan buram tapi garis rahang dan bentuk mata sangat mirip dengan Dedi Pratama. Kokok gumam Arif menatap layar. Kita punya arah. Keesokan harinya tim bergerak diam-diam ke Kampung Sukasejati. Deretan rumah petak berdinding triplek atap seng berkarat dan jalan kecil berlumpur. Bau gorengan dan oli bercampur di udara. Arif bersama 2 anggota berpakaian sipil memarkir motor di warung kopi pojok. Dari situ mereka bisa melihat bangunan 2 lantai yang disebut-sebut sebagai kosan pekerja PT Indocap. Nomor berapa kamarnya, tanya Arif. Nomor 12, lantai 2, jawab Lintang setelah mengecek catatan. Menurut keterangan pemilik, penghuninya jarang pulang shift malam terus. Mereka menunggu hingga pukul 8 malam. Dari jauh lampu pabrik memantulkan cahaya ke langit mendung. Saat hujan mulai reda, sosok laki-laki berjaket abu-abu turun dari ojek dan berjalan cepat ke arah kosan. Langkahnya mantap, wajah separuh tertutup masker kain. Tapi sorot mata itu tajam dan waspada, tak bisa disembunyikan. Itu dia, bisik Fajar. Arif menahan tangan anak buahnya. Jangan tangkap sekarang. Kita butuh bukti fisik lebih dulu. Pantau dulu semua aktivitasnya minimal 48 jam. 2 hari berikutnya tim melakukan pengintaian jarak jauh. Mereka mencatat rutinitas pria itu berangkat kerja pukul 6 sore, pulang menjelang subuh, jarang berbicara dengan siapapun. Namun malam ketiga sesuatu menarik perhatian mereka. Pria tersebut diduga Dedi tidak langsung ke kos setelah pulang. Ia berbelok ke sebuah warung internet 24 jam di pinggir jalan raya. Lintang dan Fajar menyamar sebagai pelanggan masuk beberapa menit setelahnya. Dari bilik komputer belakang terlihat jelas layar yang menampilkan aplikasi Zalchat versi web. Nama akun di pojok kiri atas, Joe Huang 88. Arif yang memantau lewat radio kecil langsung mengenali. Itu nama akun yang muncul di ponsel korban. Dia masih pakai akun itu. Mereka menunggu. Dedi menggetik beberapa pesan singkat, membuka notifikasi lama lalu menutup laptop dan pergi tanpa menyadari bahwa semua jejak IP sudah direkam. Begitu ia keluar dari warung, tim teknis segera mengunduh log aktivitas. Hasil analisis memperlihatkan beberapa percakapan lama yang telah dihapus tapi masih bisa dipulihkan sebagian. Salah satunya bertanggal 20 Juni 2020, kalau kamu bohongin aku lagi, aku akan bilang semuanya ke istrimu. Jangan makam-makam, nanti kamu nyesel. Arif membaca baris teks itu dengan rahang menggeras. Itu bukti percakapan sebelum pembunuhan. Malam itu juga ia menghubungi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar untuk meminta izin operasi penangkapan. Kita tidak bisa tunggu lebih lama, katanya. Dia masih memakai identitas palsu dan bisa kabur kapan saja. Pukul 3 dini hari rencana disusun tim akan menyergapnya saat ia berangkat kerja sore berikutnya di jalan kecil menuju pabrik. Lokasi disiapkan, jalur keluar masuk ditutup rapat.
Arif menatap foto Siti Lestari di tangannya, wajah muda dengan senyum tipis di depan gerbang pabrik foto yang sama yang ditemukan di arsip Rina. Besok katanya Pelan kita akan menutup lingkaran ini. Di luar langit Cikarang kelabu tanpa bintang. Di kejauhan deru mesin pabrik belum berhenti seperti denyut kota yang tak pernah tidur, tempat satu kebenaran sedang menunggu untuk diungkapkan. Sore itu langit Cikarang kembali gelap seperti baja. Angin lembab berembus dari arah timur membawa aroma logam dan debu pabrik. Kompol Arif Prasetyo berdiri di balik dinding warung kopi kecil di tikungan jalan industri. Sesis matanya menatap tajam ke arah pintu gerbang PT Indocap Precision, tempat target mereka bekerja. Pukul sudah menunjukkan 17.45. Karyawan shift malam mulai berdatangan, sebagian dengan jas hujan transparan, sebagian hanya berlindung di balik helm. Di seberang jalan Bribtu Lintang dan Aibtu Fajar menunggu di atas dua motor bebek menyamar sebagai tukang ojek daring. Di pojok gang mobil Avanza hitam tanpa plat dinas terparkir diam, mesin menyala pelan. Di dalamnya ada dua anggota unit Resmo Polda Jabar yang siap siaga. Target biasanya keluar pukul 6:10. Suara Arif terdengar di radio komunikasi kecil di telinga Lintang. Begitu dia menyeberang, biarkan dia jalan 10 meter baru kita tangkap. Jangan ada keributan. Ingat, ini kawasan padat pekerja. Hujan rintik mulai turun menimpa helm-helm yang lalu lalang. Di antara kerumunan seorang pria berjaket abu-abu tua dengan emblem segitiga di dada kiri berjalan cepat menunduk sambil memegang payung hitam. Di bahunya tergantung tas selempang lusuh. Lintang menekan tombol radio berbisik visual positif. Target bergerak ke arah selatan. Arif melangkah keluar dari warung menyamakan kecepatan. 5 langkah 10 langkah. Saat pria itu hendak menyeberang jalan, suara Arif terdengar tegas. Dedi Pratama, Polres Metro Bekasi, angkat tangan. Pria itu menoleh cepat, matanya melebar kaget. Ia sempat hendak lari tapi Fajar sudah memotong jalur dari sisi kanan. Lintang menahan dari belakang menyambar tasnya. Perkelahian singkat PK. Dedi berusaha menarik tangan Lintang, namun satu gerakan kunci membuatnya jatuh tersungkur di aspal basah. Diam, jangan melawan, seru Arif sambil menekan bahunya ke tanah. Ada apa ini, saya nggak salah apa-apa, Dedi teriak, suaranya nyaring panik. Hujan mengguyur deras seketika. Beberapa pekerja berhenti menonton, bisik-bisik di bawah payung. Arif menunjukkan kartu identitas dan berkata keras, penangkapan resmi, ini perkara pembunuhan di wilayah hukum Polres Metro Bekasi. Silakan bubar, jangan menghalangi petugas. Setelah borgol terkunci di tangan Dedi, ia dibawa cepat ke dalam mobil hitam. Mobil langsung melungkur meninggalkan lokasi sebelum kerumunan semakin besar. Di ruang interogasi Polres Metro Bekasi, udara terasa berat. Dedi duduk dengan tangan terborgol, rambutnya masih meneteskan air hujan. Di depannya Kompol Arif meletakkan dua foto di atas meja baja, foto Siti Lestari dan foto tengkorak yang ditemukan di kontrakan nomor 10. Kenal dengan orang ini, tanya Arif pelan. Dedi menggeleng keras. Tidak Pak, saya tidak tahu siapa itu. Saya hanya buruh kerja cari makan. Arif menatapnya tanpa ekspresi. Kau yakin karena Dina korban kokok dengan sampel keluarga di Garut? Dan kami punya percakapan antara akunmu nama pengguna Yohuang 88 dengan dia 2 hari sebelum dia hilang. Dedi menunduk, nafasnya berat. Saya nggak tahu apa-apa soal pesan itu. Mungkin ponsel saya diambil orang. Arif menyandarkan tubuhnya ke kursi. Kalau ponselmu diambil orang, kenapa akun yang sama masih aktif 2 minggu lalu di warnet dekat kosmu? Kami punya log IP dan kamera CCTV. Kamu duduk di bilik belakang, login ke akun itu pukul 01.26 malam. Dedi menggertakkan gigi, wajahnya memerah. Saya cuma lihat pesan lama, saya nggak bunuh siapapun. Lintang yang berdiri di belakang Arif menaruh sebuah kantong bukti di meja, di dalamnya gantungan kunci berbentuk bunga melati. Ini ditemukan di tasmu, barusan disita saat penangkapan. Barang ini sama persis dengan yang ada di foto lama korban. Kamu masih mau bilang tidak kenal? Dedi menatap benda itu lama, pupil matanya bergetar. Beberapa detik hening, hanya suara jarum jam terdengar. Lalu ia menunduk. Itu cuma kenang-kenangan, katanya pelan. Kenang-kenangan dari siapa, tanya Arif, suaranya datar tapi tajam. Dedi menggertak bibirnya. Dari teman lama. Arif mendekatkan tubuhnya ke meja, berbicara rendah tapi penuh tekanan. Teman lamamu Siti Lestari ditemukan dikubur di bawah lantai kontrakanmu. Kalau kau tidak menjelaskan malam ini, besok pagi kasus ini naik jadi pembunuhan berencana dengan bukti kuat. Pria itu menatap ke arah lampu neon di langit-langit, sorot matanya kehilangan fokus. Saya nggak berniat bunuh dia, gumamnya hampir tak terdengar. Arif tidak memotong. Ia tahu momen pertama pengakuan selalu muncul dari celah kecil dalam keheningan. Dia datang malam itu, lanjut Dedi, suaranya gemetar. Dia marah, bilang mau kasih tahu istri saya digresik. Saya panik. Kami bertengkar. Dia jatuh. Saya cuma mau dia diam sebentar. Lintang menahan napas. Arif tidak menunjukkan emosi. Kau pastikan dia mati? Dedi menutup wajahnya dengan tangan yang terikat. Saya kira cuma pingsan. Tapi waktu saya pegang dia sudah dingin.
Lalu kau gali lantai kontrakan dan menggubur tubuhnya di situ, sambung Arif tenang. Benar begitu, Dedi tidak menjawab. Hanya tangis pelan terdengar di ruangan sempit itu bercampur bunyi hujan yang masih jatuh di luar jendela. Arif berdiri menatap timnya. Kata semua. Mulai besok kita periksa ulang TKP dan kokokan pengakuan ini dengan bukti forensik. Ia melangkah keluar ruangan. Di lorong panjang udara dingin menusuk. Tapi di dadanya rasa berat sedikit berkurang, bukan karena kemenangan melainkan karena kebenaran akhirnya mulai bicara. Pukul 23.10 di luar gedung Polres hujan berhenti. Kenangan air di halaman memantulkan cahaya lampu kuning. Arif berhenti sejenak menatap bayangan dirinya di permukaan air. Ia tahu perjalanan ini belum selesai, masih ada rekonstruksi persidangan dan luka yang tak akan sembuh bagi keluarga Siti. Namun malam itu di bawah langit yang basah dan sunyi satu keadilan kecil telah ditemukan. Dan di meja penyidik laporan ditutup dengan kalimat singkat, tersangka Dedi Pratama alias Andi Saputra mengakui perbuatannya membunuh korban Siti Lestari pada malam 6 Juli 2020 di kontrakan No.10 kawasan industri Jababeka. Kebenaran telah keluar dari gelap. 3 hari setelah pengakuan pertama pagi di kawasan industri Jababeka diselimuti kabut tipis. Garis kuning polisi kembali dipasang di sekeliling kontrakan nomor 10, tempat yang 2 tahun lalu menjadi kuburan diam bagi Siti Lestari. Di depan pintu yang kini sudah setengah roboh, para petugas Inafis Puslab 4 dan tim Reskrim Polres Metro Bekasi berdiri dalam formasi. Di tengah mereka Dedi Pratama tangan terborgol dan dikawal 2 anggota Brimob menunduk dalam diam, wajahnya pucat. Jaket tahanan berwarna oranye yang ia kenakan tampak kontras di antara tembok berlumut. Kompol Arif Prasetyo berdiri di sisi kanan memegang clipboard berisi urutan adegan. Rekonstruksi perkara pembunuhan atas nama korban Siti Lestari dimulai pukul 8:12 ungkap Aibtu Fajar membaka keras dari catatan. Total 21 adegan akan diperagakan. Semua dokumentasi dilakukan oleh tim Inafis dan disaksikan oleh jaksa penuntut umum. Dedi menarik napas panjang, suaranya nyaris serak. Saya siap. Arif menatapnya sekali dingin namun tenang. Lakukan sesuai fakta. Sekali saja kau berbohong kami hentikan. Adegan pertama, Siti datang ke kontrakan. Seorang pemeran pengganti perempuan berpostur mirip korban masuk ke ruangan sempit berukuran 3x4 meter. Dedi memperagakan membuka pintu, wajahnya gugup. Dia datang sekitar jam 9 malam, katanya lirih. Dia marah tanya kenapa saya bohong soal pernikahan. Adegan kedua, pertengkaran. Dedi berdiri di tengah ruangan menunjuk ke arah pemeran Siti. Saya bilang saya masih belum siap cerai. Dia angka mau kirim pesan ke istri saya. Saya bilang jangan. Kami teriak-teriak. Dia sempat dorong saya, lanjutnya nada suaranya bergetar. Saya balas dorong. Dia terpeleset ke meja kecil, kepalanya kena ujung semen. Petugas forensik mengangguk mencatat bahwa posisi jatuh sesuai dengan bekas retakan di lantai yang dulu ditemukan. Adegan ketiga, panik. Waktu itu dia enggak bangun lagi. Dedi menunduk menatap tanah. Saya goyang-goyang bahunya tapi dia diam. Saya takut, saya enggak tahu harus apa. Kalau saya lapor istri saya tahu semuanya. Saya cuma mau sembunyikan dulu. Arif memperhatikan tanpa bicara. Adegan keempat, menggali lantai. Dedi menunjuk pojok ruangan. Di sini. Saya pinjam kangkul dari proyek depan kontrakan. Gali semalaman. Saya taruh dia di dalam bungkus pakai spray. Pagi-pagi saya tutup lagi pakai semen sisa tukang. Bibirnya bergetar. Saya dengar suara ayam berkokok. Waktu terakhir saya ratakan permukaan lantai. Setelah itu saya keluar kerja seperti biasa seolah tidak terjadi apa-apa. Udara di sekitar terasa menegang. Petugas forensik menunduk memeriksa posisi lubang. Semua tanda kedalaman arah gali tekstur semen sesuai dengan temuan asli 2 tahun kemudian. Setelah seluruh adegan selesai, Dedi duduk lemas di kursi plastik. Jaksa yang hadir memberi isyarat kepada Arif bahwa rekonstruksi dianggap konsisten dengan hasil penyidikan. Dedi Pratama, kata Arif pelan namun tegas, apa kau masih mau menambah atau mengubah keterangan? Dedi menatap lantai lama lalu menggeleng. Tidak, Pak. Saya cuma mau bilang saya menyesal. Saya takut tapi saya tahu penyesalan saya terlambat. Benar, jawab Arif datar. Penyesalan tidak mengembalikan nyawa. Beberapa wartawan lokal yang diizinkan meliput dari jarak aman mengabadikan momen itu. Gambar tersangka dengan kepala tertunduk menjadi berita utama sore itu. Polisi rekonstruksi kasus pembunuhan Siti Lestari. Tersangka akui kubur korban di bawah lantai kontrakan. Namun bagi Arif, headline bukanlah kemenangan. Saat semua orang mulai membongkar peralatannya, berdiri sendiri di dalam kamar yang kini kosong. Bau semen basah masih samar di udara. Ia membayangkan malam ketika Siti memohon agar rahasianya tidak dibuka, ketika ketakutan dan amarah bercampur menjadi kematian yang tak disengaja. Di luar lintang menghampiri, Pak Jipu minta berkas akhir minggu ini. Katanya perkara akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bekasi.
Arif mengangguk, siapkan semua, pastikan barang bukti sudah lengkap terutama hasil rekonstruksi ini dan laporan lab DNA. Jangan sampai ada celah, siap komandan. Sore menjelang. Garis kuning mulai dilepas satu persatu. Kontrakan nomor 10 ditinggalkan sunyi, hanya tersisa bekas lubang kecil yang ditutup semen baru. Arif menatapnya lama lalu berjalan keluar sambil menatap langit. Hujan tipis turun lagi seperti pada malam ketika semuanya dimulai. Ia tahu tugas mereka bukan hanya menangkap pelaku tapi mengembalikan suara orang yang sudah tidak bisa bicara. Dan di bawah langit sekarang yang kelabu suara itu seolah berbisik lembut di antara hujan aku sudah ditemukan. Pagi itu udara Bekasi masih berat oleh sisa hujan semalam. Di halaman belakang Polres Metro Bekasi, Kompol Arif Prasetyo berdiri di depan papan putih besar yang penuh dengan foto peta lokasi dan potongan bukti. Di tengah papan itu foto Siti Lestari tersenyum lembut diapit 2 garis merah, satu menuju wajah Dedi Pratama dan satu lagi ke arah bertuliskan transaksi bukti keuangan. Di meja Ibda Lintang membuka map berisi dokumen hasil forensik digital dari ponsel korban yang telah berhasil dipulihkan oleh tim Cybercrime Polda Metro Jaya. Pagi ini laporan lengkap dari tim lab digital, katanya sambil menyerahkan printout. Arif menerima, matanya menyapu cepat baris demi baris. Selain percakapan terakhir dengan akun di Pratama 89, mereka juga menemukan riwayat transfer e-wallet sebesar 72 juta rupiah dari akun milik Siti ke akun atas nama Nukahyo dilakukan bertahap selama 6 bulan. Arif menggernyit, Nukahyo Lintang mengangguk, nama samaran. Akun itu ternyata terhubung ke rekening bank atas nama istri Dedi. Keheningan turun sejenak, hanya suara kipas angin tua yang berderit pelan. Dia bahkan pakai nama istrinya untuk menampung uang hasil tipu daya. Nada Arif datar tapi rahangnya menggeras. Ini bukan sekadar pembunuhan karena panik. Ini perencanaan penipuan dan penyembunyian jejak. Di ruang sebelah Dedi Pratama duduk diam, tangannya diikat ke meja baja. 2 petugas jaga berdiri di dekat pintu. Ia menatap kosong ke dinding yang dingin seolah mencari sesuatu yang tak bisa ia temukan. Ketika Arif masuk, langkah-langkah beratnya bergema. Ia meletakkan tumpukan berkas di atas meja dan duduk di seberang Dedi. Dedi katanya perlahan, kau tahu kenapa aku kembali ke sini hari ini? Dedi tak menjawab. Hanya napasnya yang pelan teratur namun syarat ketakutan. Arif menatapnya tajam. Kami menemukan catatan transfer dari Siti ke rekening istrimu. Kau bilang selama ini kau butuh uang buat modal kerja, tapi kenyataannya uang itu kau kirim ke keluarga sendiri. Itu motif pertama. Motif keduanya, kau panik karena dia hamil dan mengancam akan membuka semuanya. Jadi kau pilih cara tercepat untuk menghapus bukti membunuhnya. Dedi menelan ludah pelipisnya berkeringat. Saya enggak sengaja pak. Saya cuma dorong dia, tidak Dedi. Suara Arif meninggi sedikit tapi tetap tenang. Dorongan tidak meninggalkan luka cekik di tulang hyoid. Kami punya laporan forensik. Kami juga punya riwayat chat yang menunjukkan rencana kaburmu ke Subang 2 hari setelah pembunuhan. Dedi menunduk, matanya merah. Saya takut pak, saya takut semua hancur. Istri saya, anak saya dan Siti anak dalam kandungannya. Arif memotong, nadanya dingin seperti baja. Mereka juga hancur, tapi tidak karena takut, karena kau. Keheningan menggantung. Dedi menutup wajahnya, bahunya bergetar. Arif menatapnya lama lalu berkata pelan, kau bisa menyesal 1000 kali tapi kebenaran tetap hanya satu. Dan kebenaran itu sekarang sudah di tangan kami. Sore harinya laporan lengkap dikirim ke Kejaksaan Negeri Bekasi. Berkas setebal hampir 200 halaman berisi seluruh hasil penyidikan, laporan forensik lokasi dan tulang belulang korban, bukti digital dari ponsel korban dan pelaku, hasil rekonstruksi dengan video dokumentasi, surat pengakuan tertulis dari tersangka. Jaksa penuntut umum Ratna Dewish membaca berkas itu dengan wajah serius. Kasus ini akan kami limpahkan secepatnya. Dengan semua bukti ini tuntutan kami pasti maksimal. Pasal 340 dan 338 KUHP, jawab Arif tegas. Pembunuhan berencana dan pembunuhan biasa ditambah pasal 378 untuk penipuan. Ratna menatapnya, nada suaranya lembut tapi penuh arti. Kompol Arif, kadang dalam pekerjaan seperti ini kita tidak menyelamatkan nyawa, kita hanya memastikan kebenaran tidak ikut mati. Arif mengangguk perlahan, dan itu sudah cukup. Malamnya di ruang kerjanya yang sepi, Arif memandangi foto Siti Lestari di berkas laporan. Hujan kembali turun menggetuk-getuk kakak jendela. Ia menulis catatan kecil di margin laporan terakhir, Siti Lestari usia 23 tahun. Seorang perempuan yang hanya ingin hidup sederhana tapi tewas karena cinta yang salah. Ia menutup map pelan, menatap ke langit malam di luar jendela. Di suatu tempat di kampung halaman Siti, mungkin ibunya sedang berdoa menyalakan lilin kecil di depan foto putrinya. Dan bagi Arif, doa itu adalah janji tak tertulis bahwa keadilan akan sampai bahkan untuk yang tak sempat memintanya. Keesokan harinya, mobil tahanan berangkat menuju lapas Bulak Kapal membawa Dedi Pratama di kursi belakang dengan borgol di tangan. Di luar pagar awan menggantung berat. Kompol Arif berdiri tegak, tangan di belakang punggung, menatap mobil yang menjauh.
Kasus mungkin hampir selesai tapi dalam dirinya satu hal belum tuntas mengerti bagaimana seorang manusia bisa berubah menjadi sedingin batu hanya karena takut kehilangan segalanya. Dan di benaknya satu kalimat terus terulang kebenaran tidak pernah mati hanya terkubur sementara. Tanggal 10 Mei 2023 ruang sidang utama Pengadilan Negeri Bekasi penuh sesak. Di deretan kursi pengunjung wartawan mahasiswa hukum dan keluarga korban duduk berdampingan dalam keheningan tegang. Di barisan paling depan Ibu Rahma, ibu dari almarhumah Siti Lestari, menatap lurus ke arah kursi terdakwa. Di sana Dedi Pratama duduk dengan kepala tertunduk memakai kemeja putih yang sudah kusam, tangan terborgol di depan. Hakim Ketua Dr. H. Yudi Santoso MH memasuki ruang sidang. Semua orang berdiri. Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Dedi Pratama dengan dakwaan pembunuhan berencana dan penipuan dinyatakan dibuka, ujarnya lantang. Suara palu kayu menghentak 3 kali. Jaksa penuntut umum Ratna Dewish berdiri. Di tangannya tergenggam berkas tebal dengan sampul merah muda. Ia melangkah ke podium menatap sesi ruang sidang. Yang Mulia terdakwa Dedi Pratama dengan sengaja dan terencana telah menghilangkan nyawa korban Siti Lestari pada bulan Mei tahun 2020 di kontrakan nomor 10 kawasan Jababeka serta mengambil uang milik korban sebesar 72 juta rupiah dengan tipu muslihat. Perbuatannya diancam pasal 340 kopi jungto pasal 338 kopi dan pasal 378 kopi. Beberapa orang di ruang sidang menunduk, sebagian menutup mulut menahan napas. Ratna melanjutkan dengan suara mantap, membaka potongan hasil visum dan keterangan ahli forensik ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tulang hyoid korban menunjukkan adanya tekanan kuat pada leher. Di dalam rahim korban juga ditemukan janin berusia sekitar 16 minggu. Ini membuktikan korban dibunuh dalam keadaan mengandung. Ibu Rahma menangis terisak. Seorang perempuan dari lembaga bantuan hukum yang menemaninya menggenggam tangannya erat. Ketika giliran pembela perkara terdakwa Surya Darmash berdiri, ia tampak gugup tapi berusaha tenang. Yang Mulia, klien saya tidak memiliki niat membunuh. Peristiwa itu terjadi karena dorongan emosi sesaat. Kami mohon majelis mempertimbangkan keadaan psikologis terdakwa saat itu yang mengalami tekanan dan ketakutan kehilangan keluarga. Hakim Yudi menatapnya datar. Apakah saudara membenarkan bahwa setelah kejadian klien saudara menggali lantai dan mengubur korban di bawah semen? Benar Yang Mulia, tapi itu karena panik. Panik tidak menggali lubang sedalam setengah meter dan menutupnya kembali dengan semen, saudara pengacara Sela Ratna dingin. Sidang kembali sunyi. Hakim kemudian memanggil Kompol Arif Prasetyo sebagai saksi penyidik. Arif melangkah ke depan mengenakan seragam rapi, sikapnya tegak dan tenang. Saudara saksi, tanya Hakim, apakah benar terdakwa mengakui semua perbuatannya? Benar Yang Mulia, jawab Arif mantap. Terdakwa mengaku telah menseki korban hingga meninggal lalu mengubur jasadnya di bawah lantai kontrakan. Pengakuan tersebut konsisten dengan bukti forensik rekaman digital serta hasil rekonstruksi di lapangan. Ratna berdiri kembali menunjukkan berkas foto hasil olah TKP. Layar proyektor di dinding menampilkan gambar lantai yang dibongkar, tulang belulang dan tas plastik berisi rambut panjang hitam. Ruangan hening total. Hanya suara hujan tipis di luar gedung yang terdengar samar. Hakim Yudi mengetuk palu. Sidang diskors 15 menit. Semua orang berdiri. Dedi dituntun keluar oleh 2 petugas tahanan. Ibu Rahma memejamkan mata menunduk di kursi berdua tanpa suara. Di luar ruang sidang Arif berjalan pelan ke arah lorong belakang. Ratna menghampirinya, wajahnya lela namun tegar. Kau tahu Arif, katanya lirih, setiap kali aku bacakan dakwaan seperti ini rasanya seolah aku menulis ulang penderitaan orang yang sudah mati. Arif menatapnya sebentar. Tapi tanpa kita penderitaan itu akan terkubur lagi. Sama seperti tubuh Siti dulu. Ratna terdiam sejenak lalu mengangguk pelan. Sidang dilanjutkan. Kali ini giliran Dedi memberi keterangan. Ia berdiri di tengah ruang, wajahnya pucat, matanya sembab. Yang Mulia, suaranya serak, saya menyesal. Saya tidak bisa menghapus yang sudah terjadi. Saya hanya ingin minta maaf pada keluarga almarhumah. Saya tahu tidak pantas dimaafkan. Tangis Ibu Rahma peka, tapi ia berdiri menatap Dedi dengan mata berer. Kalau kau benar menyesal, doakan dia setiap malam. Karena anakku tidak akan kembali lagi. Dedi menunduk, air matanya jatuh di lantai dingin. Hakim mengetuk palu terakhir sore itu. Sidang akan dilanjutkan 2 minggu lagi dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Terdakwa tetap ditahan di lapas Bulak Kapal. Arif keluar dari ruang sidang dengan langkah berat.
Hujan sudah reda tapi jalanan depan pengadilan masih basah. Ia berhenti di tangga menatap langit keabu-abuan Bekasi. Setiap kasus pembunuhan pikirnya bukan hanya tentang siapa yang membunuh tapi tentang berapa banyak hati yang ikut mati bersamanya. Dan di tengah suara kendaraan sorgema palu hakim seolah masih bergema di benaknya keadilan mungkin lambat tapi ia selalu datang setidaknya sekali untuk orang yang telah lama diam. 2 minggu berlalu sejak sidang pertama. Ruang sidang utama pengadilan negeri Bekasi kembali dipenuhi oleh sorotan kamera dan tatapan penuh harap. Hari itu jaksa penuntut umum Ratna Dewish dijadwalkan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Dedi Pratama. Di luar gedung puluhan warga dan jurnalis sudah berkumpul sejak pagi, beberapa di antaranya membawa bunga putih dan foto mendiang Siti Lestari. Pukul 09.00 tepat Hakim Ketua Dr. H. Yudi Santoso mengetukkan palu 3 kali. Sidang perkara nomor 143/P.B/2023 atas nama terdakwa Dedi Pratama dinyatakan dibuka kembali. Semua hadirin berdiri. Dedi dibawa masuk oleh 2 petugas lapas. Ia tampak jauh lebih kurus, pipinya kekung, mata kosong. Di barisan depan Ibu Rahma kembali hadir dengan kerudung hitam. Di pangkuannya ia menggenggam tas kecil berisi rosario dan foto anaknya. Ratna berdiri dari kursinya. Suaranya tegas jernih namun dalam setiap katanya terasa beban yang berat. Yang Mulia Majelis Hakim, berdasarkan hasil penyidikan, alat bukti, keterangan saksi, ahli forensik serta pengakuan terdakwa, jaksa penuntut umum berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 340 GOCP tentang pembunuhan berencana jungto pasal 378 GOCP tentang penipuan. Ia membuka berkas tebal di hadapannya dan mulai membacakan dengan nada perlahan terdakwa Dedi Pratama pada malam hari tanggal 20 Mei 2020 dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu mensekik korban Siti Lestari hingga meninggal dunia. Bahwa setelah memastikan korban tidak bernyawa, terdakwa menggali lantai kamar kontrakan, mengubur jasad korban, menutupnya kembali dengan semen lalu melarikan diri. Bahwa selama berhubungan dengan korban, terdakwa juga telah melakukan serangkaian kebohongan untuk memperoleh uang milik korban dengan total sebesar 72 juta rupiah menggunakan identitas palsu atas nama Nur Cahyo. Ratna berhenti sejenak menatap langsung ke arah Dedi. Perbuatan terdakwa tidak hanya menghilangkan 1 nyawa tetapi juga 2 karena saat dibunuh korban sedang mengandung anaknya yang berusia 16 minggu. Suara Ratna bergetar sedikit namun ia segera kembali tegak. Berdasarkan hal tersebut, kami jaksa penuntut umum menuntut 1. Menyatakan terdakwa Dedi Pratama secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan penipuan. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan hukuman seumur hidup atau jika majelis berpendapat lain hukuman mati sesuai ketentuan hukum. Ruang sidang hening. Suara kamera dan gumaman kecil terdengar di antara kursi. Ibu Rahma menutup wajahnya dengan kedua tangan, air matanya menetes membasahi kain hitam di pangkuannya. Di sisi lain Dedi terdiam lama. Wajahnya pucat seperti kehilangan semua warna. Hakim Yudi menatap terdakwa. Apakah terdakwa mendengar dengan jelas isi tuntutan jaksa? Dedi mengangguk pelan. Apakah terdakwa ingin memberikan tanggapan atau pembelaan? Dedi menelan ludah. Saya hanya ingin mengatakan saya menyesal Yang Mulia. Saya tahu tidak ada kata maaf yang bisa mengubah apapun. Tapi saya minta satu hal. Izinkan saya menulis surat untuk ibu korban. Ratna memandang Arif yang duduk di bangku saksi, keduanya sama-sama tahu itu bukan permohonan biasa. Hakim mempertimbangkan sebentar lalu berkata permintaan akan dikatat. Surat tersebut akan diserahkan kepada keluarga korban melalui kuasa hukum. Setelah sidang ditutup sementara, Dedi dikawal menuju ruang tahanan sementara di bawah gedung. Di sana ia duduk sendirian dengan selembar kertas dan pena yang disediakan penjaga. Tangannya gemetar saat mulai menulis. Bu Rahma yang saya hormati, saya tahu saya tidak pantas menulis surat ini apalagi memanggil ibu dengan sebutan yang lembut. Tapi sejak hari itu bayangan Siti tidak pernah meninggalkan saya. Saya mendengar suaranya setiap malam menangis bertanya kenapa saya tega. Saya tidak berani minta maaf karena kata itu tidak cukup. Saya hanya ingin ibu tahu saya benar-benar menyesal. Saya siap menerima apapun keputusan pengadilan, bahkan kematian, karena saya memang sudah mati sejak hari saya membunuhnya. Doakan saya agar Tuhan masih mau melihat penyesalan saya walau sedikit. Dedi Pratama. Ketika surat itu selesai, air mata menetes di atas tinta yang belum kering. Sore hari Arif dan Ratna berjalan keluar dari gedung pengadilan. Langit Bekasi mendung, burung-burung berterbangan di atas atap kantor kejaksaan. Ratna menatap jauh ke depan. Hidup di dunia hukum itu aneh ya Arif. Kita menuntut keadilan untuk orang mati tapi tiap kali sidang rasanya justru bagian dari diri kita juga ikut terkubur. Arif menyalakan rokok, menarik napas dalam. Mungkin karena kita tahu keadilan itu tidak pernah benar-benar menang. Ia hanya menyeimbangkan kesalahan sebentar saja. Ratna tersenyum samar.
Tapi setidaknya hari ini kebenaran sudah bicara. Mereka berjalan perlahan ke arah mobil dinas. Di langit senja warna oranye mulai meredup seperti nyala lilin di depan foto Siti Lestari yang kini tersenyum abadi dalam bingkai kakak senyum yang menjadi pengingat bahwa cinta yang salah bisa membunuh tapi kebenaran akan selalu hidup bahkan di antara abu penyesalan. Pagi itu sinar matahari menembus kisi-kisi besi di lapas bulak kapal Bekasi. Di dalam sel sempit berukuran 3 kali 4 meter, Dedi Pratama duduk bersila di lantai menatap kosong ke dinding berlumut. Sejak sidang tuntutan 2 minggu lalu ia hampir tidak bicara dengan siapapun. Ia makan seadanya, tidur tidak nyenyak dan lebih sering termenung memandangi langit lewat celah kecil di atas pintu besi. Di sudut sel selembar kertas yang sudah kusut tergeletak salinan surat yang ia tulis untuk Ibu Rahma, ibu dari Siti Lestari. Surat itu belum pernah dibalas tapi penjaga bilang ibu korban menerimanya dan hanya menjawab dengan satu kalimat, "Saya sudah memaafkan tapi saya tidak akan lupa." Kata-kata itu menghantui Dedi lebih dalam daripada ancaman hukuman mati. Ia membaca ulang kalimat pendek itu setiap malam berulang-ulang sampai akhirnya hafal di luar kepala. Hari itu Kompol Arif Prasetyo datang ke lapas membawa berkas tambahan untuk tahap akhir pelimpahan perkara. Dedi diminta ke ruang tamu tahanan. Begitu melihat Arif yang menunduk suaranya pelan. "Pak Arif, terima kasih sudah datang. Saya pikir setelah sidang tidak ada yang mau lihat saya lagi." Arif menatapnya tanpa ekspresi. "Aku datang bukan untuk kau tapi untuk berkas perkara. Tapi kalau kau ingin bicara-bicaralah." Dedi menelan ludah lalu berkata, "Saya mau menulis sesuatu lagi Pak. Bukan surat untuk Ibu Rahma tapi untuk anak saya sendiri." "Anakmu?" "Iya, anak yang gak sempat lahir." Arif diam menatap mata Dedi yang kini mulai berkakak-kakak. "Kau pikir dia akan membaca surat itu?" Dedi tersenyum pahit. "Saya tahu tidak tapi mungkin Tuhan akan bakakan buat dia." Dengan pena dan selembar kertas lusuh Dedi mulai menulis. Tangannya bergetar tapi tulisannya kali ini lebih rapi daripada sebelumnya. "Untuk anakku yang tidak sempat lahir nak, ayah menulis surat ini dari tempat yang sangat sunyi. Di sini waktu berjalan pelan dan setiap menitnya membuat ayah mengingat wajah ibumu yang ayah bunuh karena kebodohan dan ketakutan sendiri. Ibumu gadis baik, ia mencintai ayah meski ayah penuh kebohongan. Ia percaya pada cinta yang salah dan ayah menghancurkan semua itu. Andai kau tahu setiap malam ayah berdoa agar Tuhan mengizinkan ayah melihat sedikit cahaya dari tempat kalian berada. Ayah tidak meminta ampunan. Ayah hanya ingin satu hal, supaya dunia ini belajar dari kesalahan ayah. Jangan pernah mencintai dengan dusta karena kebohongan yang kecil bisa tumbuh menjadi kuburan yang dalam. Kalau suatu hari ada yang menyebut nama ayahmu, jangan biarkan namaku jadi beban. Biarlah aku jadi pelajaran untuk orang lain, bukan luka untukmu. Ayahmu Dedi." Ketika titik terakhir ditulis, air mata menetes ke atas kertas. Dedi melipat surat itu dengan hati-hati dan menyerahkannya ke Arif. "Tolong Pak, simpan. Kalau nanti saya dieksekusi bakal surat ini biar abunya terbang ke langit. Saya percaya Tuhan tahu jalannya." Arif menerima tanpa bicara. Ia menatap surat itu lama lalu berkata pelan, "Aku akan simpan sampai waktu yang tepat." Beberapa hari kemudian hujan turun deras di Bekasi. Di rumah sederhana di Karawang, Ibu Rahma duduk di beranda menatap jauh ke sawah yang mulai tergenang air. Di atas meja ada foto Siti Lestari dengan bingkai kayu. Di sampingnya bunga melati kering dalam vas kecil. Seorang petugas pos datang membawa amplop kokelat kecil bertuliskan dari lapas bulak kapal diserahkan oleh Kompol Arif Prasetyo. Di dalamnya bukan surat melainkan salinan hasil visum dan sertifikat kematian resmi dari pengadilan disertai catatan tangan kecil, "Ibu Rahma, terima kasih sudah memberi kami kekuatan lewat doa. Kasus ini resmi ditutup tapi keadilan untuk Siti akan selalu hidup." Arif, air mata Ibu Rahma jatuh tanpa suara. Ia menatap foto putrinya lalu berbisik pelan, "Nak, kau bisa tenang sekarang. Orang yang menyakitimu sudah menyesal dan Tuhan sudah menulis akhir untuknya." Malam itu di lapas, Dedi berdiri di jendela kecil selnya menatap langit kelabu yang mulai cerah setelah hujan. Ia teringat pada semua yang sudah lewat, suara Siti, tawa kecilnya, bahkan aroma sabun murah yang dulu mereka pakai bersama di kamar sempit itu. Ia menutup mata, menenggarakan kepala dan berbisik, "Maafkan aku, biar aku bayar semua ini dengan sisa hidupku." Dari luar petugas lewat sambil mematikan lampu koridor. Suara kunci berderak. Gelap menelan seluruh ruangan. Tapi untuk pertama kalinya sejak 3 tahun Dedi bisa tersenyum tipis. Karena di tengah kegelapan itu ia merasa mendengar suara lembut, "Kami sudah memaafkanmu." Dan malam pun menjadi lebih ringan. Tanggal 20 Juni 2023 pukul 9 pagi ruang sidang utama Pengadilan Negeri Bekasi kembali dipenuhi orang. Di luar gedung media sudah berbaris dengan kamera dan mikrofon. Suara mereka bercampur dengan deru kendaraan, tapi di dalam ruang sidang hanya ada keheningan yang menekan dada.
Hari itu Majelis Hakim akan membacakan putusan akhir perkara Dedi Pratama terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Siti Lestari. Di barisan pengunjung Ibu Rahma duduk dengan wajah pucat namun tegar. Di sebelahnya seorang pendamping dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menggenggam tangannya. Beberapa anggota komunitas sosial yang pernah menggalang dukungan untuk keluarga korban juga hadir, sebagian membawa bunga melati putih sebagai simbol perdamaian. Di sisi lain ruangan Dedi Pratama berdiri di kursi terdakwa dengan kepala tertunduk. Rambutnya mulai memutih di pelipis, jaket tahanan oranye tampak longgar di tubuhnya yang semakin kurus. Ia tidak lagi berusaha menatap siapapun seolah seluruh dunia sudah berubah menjadi bayangan yang tak bisa disentuh. Hakim Ketua Dr. Yudi Santoso menggetuk palu 3 kali. Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Dedi Pratama dinyatakan dibuka untuk membacakan putusan. Hakim anggota pertama membaca bagian awal amar putusan. Suaranya stabil namun menusuk, menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan saksi, barang bukti serta pengakuan terdakwa sendiri, terbukti tanpa keraguan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban Siti Lestari sebagaimana diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hakim kedua melanjutkan bahwa perbuatan terdakwa bukan semata tindakan spontan tetapi telah didahului dengan serangkaian niat dan persiapan. Bahwa terdakwa telah menipu korban secara finansial, menghamilinya, dan ketika takut perbuatannya terbongkar, terdakwa memilih untuk menghilangkan nyawa korban dengan cara yang kejam, yakni menjerat dan mencekik korban hingga meninggal dunia. Ruang sidang tetap hening, hanya terdengar isak kecil dari arah kursi pengunjung. Hakim Ketua kemudian melanjutkan bagian akhir dengan nada berat tapi tegas, menimbang bahwa perbuatan terdakwa telah menghilangkan 2 nyawa sekaligus, yaitu korban dan janin dalam kandungan korban, menimbulkan penderitaan mendalam bagi keluarga korban serta mengguncang rasa keadilan masyarakat. Maka dengan ini Majelis Hakim memutuskan ia berhenti sejenak. Semua mata menatap ke arahnya, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dedi Pratama dengan hukuman penjara seumur hidup. Suara palu menghantam meja 3 kali. Ibu Rahma menutup wajahnya, bahunya bergetar. Tapi kali ini bukan tangisan putus asa melainkan lega. Air mata yang keluar hari itu tidak lagi pahit. Di belakangnya beberapa orang pengunjung menundukkan kepala berdoa dalam diam. Sementara itu Dedi tetap berdiri terpaku, sekujur tubuhnya gemetar halus. Setelah beberapa detik ia menatap ke arah Majelis Hakim dan berkata lirih hampir tak terdengar, "Terima kasih Yang Mulia, saya menerima." Hakim menatapnya singkat lalu mengangguk. Sidang dinyatakan selesai. Pengadilan telah berbicara tapi pertanggungjawaban moral adalah urusanmu dengan Tuhan. Dedi mengangguk pelan lalu berbalik ketika 2 petugas lapas mendekat untuk menggiringnya keluar. Saat melangkah melewati barisan penonton, tatapannya sempat berhenti di kursi depan tempat Ibu Rahma duduk. Perempuan tua itu menatap balik, matanya masih basah. Tapi di sana tidak ada kebencian, hanya kesedihan yang dalam dan mungkin sekerka ampun yang manusiawi. Dedi menunduk membisikkan kata yang nyaris tak terdengar, "Maaf Bu." Beberapa menit kemudian di luar gedung pengadilan hujan turun tiba-tiba. Wartawan berlarian menutup kamera tapi Ibu Rahma tetap berdiri di tangga depan. Pendamping LPSK memayunginya tapi ia menolak. "Biar saja," katanya pelan, "hujan ini mungkin air mata Siti." Kompol Arif Prasetyo dan Jaksa Ratna Dewi keluar beberapa saat kemudian. Mereka berhenti di dekatnya. "Putusannya sudah pantas," kata Ratna. "Tidak ada yang bisa mengganti nyawa tapi setidaknya kebenaran sudah tegak." Arif menatap jauh ke langit mendung. "Kebenaran selalu datang terlambat tapi Tuhan tidak pernah lupa mencatat." Ibu Rahma menatap mereka berdua lalu berkata lirih, "Saya tidak akan benci lagi. Saya hanya ingin Siti tenang." Ratna menunduk hormat. Arif menatap ibu tua itu lama lalu berkata pelan, "Ibu lebih kuat dari siapapun di ruangan tadi." Ketika semua orang sudah pergi, hujan berhenti. Matahari sore muncul dari balik awan menembus jendela kakak pengadilan dan memantul pada lantai yang basah. Dalam kilau cahaya itu potret Siti Lestari di tangan ibunya tampak bersinar lembut, bukan lagi sebagai korban tapi sebagai simbol kebenaran yang akhirnya menemukan jalan pulang. Dan di dalam sel lapas bulak kapal, Dedi Pratama menatap langit senja dari kela jendela membisikkan doa yang sama setiap malam, "Ampuni aku dan biarlah dia beristirahat dalam damai." 6 bulan setelah vonis dijatuhkan lapas kelas, ia bulak kapal menjalani hari seperti biasa, lenggang, lembab dan dibungkus bau karbol. Di blok tahanan khusus narapidana berat, Dedi Pratama menjalani rutinitas monoton yang sama setiap hari. Bangun pukul 5 apel pagi, bekerja di bengkel kayu, makan siang lalu duduk diam di pojok sel hingga malam datang. Namun di balik rutinitas itu ada sesuatu yang berubah. Ia tak lagi sering berbicara tentang penyesalan. Tak lagi menangis di malam hari. Sebaliknya ia mulai menulis. Setiap sore ketika cahaya matahari menembus kisi besi dan menumpuk di lantai sel, Dedi membuka buku catatan lusuh dan menulis dengan tangan gemetar.
Hari ke-178, aku masih hidup. Aku tidak tahu untuk apa Tuhan membiarkan aku bangun setiap pagi, tapi mungkin Dia ingin aku terus mengingat. Mengingat wajah Siti, mengingat janin yang tidak sempat lahir, mengingat kebohongan yang kecil yang akhirnya menelan 2 nyawa. Ia menulis bukan untuk mencari pengampunan, tapi untuk menyimpan kebenaran agar tidak hilang. Di halaman lain buku itu ia menulis daftar nama-nama orang yang pernah ia sakiti, bukan hanya Siti tapi juga istri Sanya, anaknya yang kini remaja, bahkan rekan kerjanya yang ia tipu dulu untuk menutupi hutang. Setiap nama ia tulis dengan tinta hitam dan di bawahnya satu kalimat, aku mengakuinya dan aku tidak akan melupakannya. Suatu pagi di bulan Desember, Kompol Arif Prasetyo datang ke lapas untuk menghadiri kegiatan pembinaan rohani bagi narapidana. Ia tak menyangka akan bertemu lagi dengan Dedi di sana. Saat acara selesai, petugas lapas mempertemukan mereka sebentar di ruang kecil dekat bengkel kayu. Pak Arif sapa Dedi pelan, suaranya serak tapi tenang. Saya nggak nyangka Bapak masih mau datang. Arif duduk di kursi besi berkarat di seberang meja. Aku datang bukan untukmu tapi untuk lihat hasil program rehabilitasi. Tapi kalau kau mau bicara aku dengar. Dedi tersenyum samar. Saya udah berhenti berharap orang perkaya saya berubah. Tapi saya belajar satu hal di sini, rasa bersalah itu nggak hilang walau kita sudah dihukum. Ia tetap hidup seperti bayangan. Arif menatapnya lama. Bayangan hanya ada kalau ada cahaya, Ded. Kau masih melihat bayangan karena Tuhan belum sepenuhnya meninggalkanmu. Dedi menunduk matanya basah. Saya menulis setiap hari, Pak, tentang semua ini. Bukan untuk minta maaf tapi supaya anak saya kalau besar nanti bisa tahu kebenarannya tanpa kebohongan seperti dulu. Arif mengangguk pelan. Kalau itu niatmu, teruskan. Tapi pastikan tulisanmu bukan pembenaran melainkan peringatan. Beberapa bulan berikutnya catatan-catatan Dedi dikumpulkan oleh petugas lapas yang membimbing kegiatan literasi. Salah satu tulisan berjudul Kubur yang aku gali sendiri dimuat dalam buletin internal lapas membuat banyak narapidana lain terdiam membaca. Dalam tulisan itu ia menulis, aku bukan korban dan aku bukan monster. Aku manusia yang salah memilih diam ketika harus jujur. Malam itu aku tidak membunuh karena benci. Aku membunuh karena takut. Tapi sekarang aku tahu ketakutan yang paling mematikan bukan saat menghadapi orang lain tapi saat menghadapi diri sendiri. Tulisan itu sampai ke tangan Ratna Dewi, jaksa penuntut umum yang dulu menuntutnya. Ketika ia membacanya di ruang kerjanya di Kejaksaan Negeri Bekasi, ia terdiam lama. Ada rasa ganjil di dadanya campuran antara lega dan getir. Ia kemudian mengirim salinan tulisan itu kepada Kompol Arif dengan pesan singkat. Mungkin akhirnya dia mulai bicara dengan hatinya bukan dengan rasa takut. Sementara itu di rumahnya di Karawang, Ibu Rahma menerima kabar dari petugas LPSK bahwa Dedi aktif mengikuti pembinaan keagamaan dan menulis catatan rohani. Ia hanya menjawab pendek, saya tidak mau tahu bagaimana dia hidup. Saya hanya mau tahu kalau dia tidak lupa kenapa dia masih hidup. Namun malam itu saat duduk di beranda rumahnya, ia membuka tas kecil berisi rosario dan potret Siti. Dalam keheningannya berbisik pelan, kalau dia benar-benar berubah biarlah Tuhan yang menilai. Kita sudah selesai di dunia. Di lapas menjelang malam Natal, Dedi kembali ke selnya setelah misa singkat. Langit di luar jendela berwarna keperakan dan suara nyanyian dari blok lain samar-samar terdengar. Ia membuka buku catatannya lagi, menulis satu kalimat terakhir di halaman yang tersisa. Aku tidak akan keluar dari sini sebagai orang bebas, tapi aku ingin mati sebagai orang yang jujur. Ia menutup buku itu dengan tenang, menyandarkan kepala ke dinding dingin dan memejamkan mata. Untuk pertama kalinya wajah Siti yang dulu selalu hadir dalam mimpi-mimpi buruknya kini tersenyum tanpa darah, tanpa tangis. Dan di antara suara rantai desiran, angin dan cahaya lampu temaram, Dedi merasa satu hal yang belum pernah ia rasakan sejak malam kelam itu, damai. 2 tahun telah berlalu sejak putusan seumur hidup dijatuhkan kepada Dedi Pratama. Waktu bergerak perlahan di balik jeruji besi. Di luar tembok lapas bulak, kapal dunia terus berputar tanpa peduli pada sisa hidup seorang pria yang dulu memilih jalan gelap. Tapi di suatu pagi bulan Mei, sesuatu yang tak terduga datang, bukan dari pengadilan, bukan dari polisi, melainkan dari seseorang yang dulu tak ingin lagi mendengar namanya. Sebuah surat tiba di meja petugas lapas. Pengirimnya Rahma Sulastri, ibu dari mendiang Siti Lestari. Petugas menyerahkan surat itu kepada pembimbing rohani lalu diteruskan kepada Dedi setelah disetujui oleh kepala lapas. Tangan Dedi gemetar saat membaca nama di amplop itu. Ia menatapnya lama seolah takut membuka luka lama. Dengan napas berat ia merobek ujung amplop dan membaca pelan setiap barisnya. Dedi, aku menulis surat ini bukan karena ingin mengginggat, tapi karena aku sudah terlalu lama mencoba melupakan dan gagal.
Setiap malam aku berdoa untuk anakku dan entah kenapa selalu muncul wajahmu di antara doa itu. Aku tahu kau menyesal. Aku tahu penyesalanmu tidak bisa mengembalikan apapun, tapi aku tidak mau membawa kebencian ini sampai mati. Kebencian membuatku sama gelapnya denganmu dulu. Aku memaafkanmu. Bukan karena kau pantas, tapi karena aku ingin tenang. Siti sudah tenang di sisi Tuhan. Kini giliran kita yang harus berdamai dengan diri sendiri. Jangan sia-siakan sisa hidupmu. Jadilah saksi bahwa manusia bisa berubah jika ia berani menghadap dosa yang pernah ia buat. Rahma Sulastri surat itu basah oleh air mata sebelum sempat selesai dibaca. Dedi menutup wajahnya, tubuhnya bergetar. Selama 2 tahun ia menulis ratusan halaman tentang rasa bersalah, tapi baru kali ini ia benar-benar merasa diampuni. Hari-hari berikutnya perubahan dalam diri Dedi tampak jelas. Ia mulai membantu sesama narapidana belajar membaca dan menulis. Ia diminta menjadi pembimbing di kelas literasi kecil yang diadakan setiap sore di aula lapas. Banyak penghuni baru yang awalnya tak peduli tapi pelan-pelan ikut duduk mendengarkan kisahnya. Suatu sore ia berdiri di depan belasan narapidana muda dan berkata, "Dulu aku pikir penyesalan adalah akhir, tapi ternyata penyesalan justru awal dari perjalanan baru. Aku tidak bisa memperbaiki masa lalu, tapi aku bisa memastikan kalian tidak mengulanginya." Ia menulis di papan tulis dengan kapur putih, "Kejujuran bukan jalan yang mudah, tapi itu satu-satunya jalan yang tidak membuatmu menggali kubur sendiri." Kalimat itu menjadi semboyan kelas mereka. Beberapa bulan kemudian Kompol Arif Prasetyo datang ke lapas untuk menyerahkan laporan akhir program pembinaan. Ia terkejut ketika melihat Dedi sedang berdiri di depan kelompok narapidana membacakan tulisan yang kelak akan dimuat di Buletin Keagamaan Nasional berjudul Cahaya Setelah Hujan. Setelah acara selesai, Arif menghampirinya. "Dedi," katanya pelan, "aku tidak pernah menyangka akan melihatmu seperti ini." Dedi menunduk sopan. "Saya juga tidak menyangka, Pak. Tapi saya pikir Tuhan masih mau kasih saya kesempatan." Arif tersenyum kecil. "Mungkin karena doa seseorang yang kau lukai dulu." Dedi mengangguk pelan. "Ya, surat itu mengubah semuanya." Arif menatap keluar jendela besi tempat sinar matahari menembus debu. "Kalau begitu gunakan sisa hidupmu untuk menulis yang benar, biar dunia tahu kebenaran tidak hanya milik mereka yang suci." Beberapa minggu kemudian Buletin Cahaya Setelah Hujan diterbitkan di berbagai lembaga pembinaan. Di halaman pertama tulisan Dedi dimuat utuh dengan satu catatan dari redaksi. Tulisan ini ditulis oleh seorang narapidana seumur hidup. "Kami tidak mengubah satu kata pun karena kejujurannya lebih kuat dari editan apapun." Dalam tulisan itu Dedi menulis, "Aku bukan orang baik. Aku hanya orang yang akhirnya berani mengaku buruk. Tapi di dalam penjara ini aku belajar bahwa pengampunan bukan hadiah melainkan ujian. Ia datang hanya untuk mereka yang siap menerima dirinya sendiri apa adanya." Di luar tembok lapas, Ibu Rahma duduk di beranda rumahnya di Karawang memegang buletin itu dengan tangan gemeter. Ia membaca setiap kata perlahan seolah setiap kalimat adalah doa. Setelah selesai ia menatap ke langit sore yang berwarna kemasan dan berbisik, "Siti, lihatlah." Akhirnya dia menulis sesuatu yang benar. Angin sore berembus lembut menggoyang tirai bambu di jendela. Di kejauhan suara azan maghrib menggema pelan menyatu dengan nyanyian burung yang pulang ke sarang. Sementara itu di sel nomor 12 blok B, Dedi duduk di sudut ranjang sempitnya menatap sinar jingga yang menembus jeruji. Di atas meja kecil ia menulis satu kalimat terakhir di buku catatannya, "Jika suatu hari hujan turun di atas kuburanku, aku harap itu bukan air mata orang yang membenciku, melainkan doa dari mereka yang sudah belajar memaafkan." Ia menutup buku itu, menatap langit yang berubah ungu lalu menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya sejak malam kelam tahun 2020, itu Dedi Pratama benar-benar damai. Dan di luar tembok tinggi hujan rintik mulai turun perlahan seperti berkah yang jatuh di atas tanah yang pernah menelan dosa kini disiram oleh cahaya setelah hujan. Kisah Dedi Pratama dan Siti Lestari menjadi cermin yang dalam tentang akibat dari kebohongan dan kekuatan kebenaran. Dalam hidup, satu kebohongan kecil bisa menjadi api yang membakar kepercayaan dan cinta menjerumuskan seseorang ke dalam kegelapan. Namun cerita ini juga mengajarkan bahwa penyesalan dan keberanian untuk menghadapi kesalahan adalah langkah pertama menuju cahaya. Kita tidak bisa memutar waktu, tapi kita selalu bisa berubah mulai hari ini dengan hidup jujur, mencintai dengan tanggung jawab dan belajar memaafkan, bahkan memaafkan diri sendiri. Ketika seseorang berani menatap kesalahannya, ia tidak hanya membebaskan dirinya tetapi juga menumbuhkan kembali kepercayaan di hati orang lain. Jika kamu percaya bahwa setiap kisah menyimpan pelajaran hidup, maka tekan tombol subscribe agar tidak melewatkan kisah-kisah inspiratif lainnya, kisah yang mengingatkan kita tentang kemanusiaan, kejujuran dan cahaya yang selalu datang setelah hujan. Terkadang hanya satu kisah yang datang di waktu yang tepat cukup untuk mengubah seluruh hidup seseorang. Ayo berlangganan, bagikan dan bersama kita sebarkan kebaikan hari ini.